Shalom jemaat Tuhan, jumpa kembali dalam renungan Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita di sepanjang hari ini. Firman Tuhan hari ini terambil di dalam Mazmur 121 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Nyanyian Syarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolonganku ialah dari Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, Mazmur 121 ini merupakan salah satu nyanyian syarah yang dinyanyikan oleh umat Allah atau oleh orang-orang Yahudi saat mereka mengunjungi bait Allah, yang kebetulan saat itu bait Allah berada di puncak gunung atau di Bukit Sion. Dan penekanan utama dari Mazmur ini, Mazmur 121, penekanan utamanya adalah tentang Tuhan adalah penolong dan penjaga umatnya. Dan ini bisa kita lihat dari kata-kata yang diucapkan oleh pemazmur dengan mengatakan bahwa ku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara, pada masa itu gunung merupakan suatu tempat yang aman atau menjadi tempat perlindungan dari musuh atau dari bahaya. Dan Raja Daud juga pernah berlindung di bukit-bukit, di gunung-gunung, berlindung dari pengejaran Raja Saul. Kita bisa lihat di dalam 1 Samuel 23 ayat yang ke-14. Maka Daud tinggal di padang gurun, di tempat-tempat perlindungan. Ia tinggal di pegunungan, di padang gurun Sif. Dan selama waktu itu Saul mencari dia, tetapi Allah tidak menyerahkan dia ke dalam tangannya. Saudara, jadi gunung merupakan tempat yang aman sebagai tempat perlindungan. Akan tetapi sekalipun gunung itu tinggi, kokoh, megah, kuat, dan sering menjadi tempat perlindungan, tapi pada bagian ini pemazmur ingin mengatakan bahwa semua itu tidak dapat membawa perlindungan atau keamanan bagi seseorang. Gunung bukanlah tempat perlindungan yang sesungguhnya. Gunung bukanlah tempat untuk sumber keselamatan yang sesungguhnya dari bahaya. Sumber perlindungan, tempat keselamatan yang dapat menolong kita dari bahaya hanyalah Tuhan sendiri. Karena itu pemazmur mengatakan bahwa ku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan. Saudara, pemazmur menyadari bahwa betapa hebatnya Tuhan, betapa Ia adalah Tuhan yang dapat diandalkan dalam segala hal, betapa Tuhan itu tidak pernah terlelap. Dia senantiasa menjaga dan memelihara umatnya. Kita bisa baca pada ayat yang ketiga dan ayat yang keempat dalam Mazmur 121 ini. Saudara yang terkasih, mari kita renungkan bersama. Siapakah atau apakah yang menjadi tempat perlindungan kita, yang menjadi gunung kita, yang kita andalkan dalam hidup ini? Adakah uang atau kekayaan yang menjadi tempat perlindungan dan yang kita andalkan dalam hidup ini? Adakah teman-teman kita, kolega kita, orang-orang yang mungkin hebat, atau orang tua yang punya pengaruh yang menjadi tempat perlindungan dan yang kita andalkan dalam hidup ini? Ataukah kepintaran, pengalaman kita yang menjadi tempat perlindungan atau yang kita andalkan dalam hidup ini? Kalau masih ada hal-hal demikian yang kita andalkan dalam hidup ini selain daripada Tuhan, maka mari melihat kembali firman Tuhan ini. Pemazmur mau mengatakan bahwa gunung yang tinggi itu bukan tempat perlindungan, bukan tempat yang aman, bukan tempat berlindung yang aman dari bahaya, melainkan Tuhan sendiri menjadi tempat perlindungan yang aman dan yang sejati. Saudara, apa yang menjadi gunung-gunung dalam hidup saudara? Uang, kekayaan, kolega yang terkenal, yang punya pengaruh, kepintaran, semua itu tidak memberikan perlindungan dan tidak bisa diandalkan dalam hidup saudara. Hanya Tuhan sajalah penolong, penjaga kita, dan tempat yang utama untuk kita berlindung. Maukah saudara percaya dan mau menyerahkan hidup saudara, mempercayakan hidup saudara kepada Tuhan yang adalah sumber pertolongan yang sejati dalam hidup ini? Kiranya Tuhan memberkati kita.
Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Kami kembali lagi diingatkan bahwa dalam dunia ini hanya Tuhan sumber pertolongan kami yang utama. Bukan kekayaan, bukan harta, bukan kepintaran, pengalaman, relasi-relasi kami yang akan menolong kami, yang menjadi sumber pertolongan kami. Hanya Tuhan saja sumber pertolongan kami yang sejati. Terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Biarlah kami kembali diteguhkan, diingatkan lagi. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari jadikanlah firman Tuhan sebagai terang dan pelita bagi jalan hidup kita. Tuhan memberkati kita.